Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah fiddin, a'azzanallahu subhanahu wa ta'ala. Kepada semua yang hadir, yang kita semuanya bersaudara di dalam keislaman, keimanan, karena Allah telah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman yang mempercayai kedudukan Allah lalu mewujudkan konsekuensinya. Kedudukan Allah dengan tauhid rububiyahnya, asma wa sifat maupun uluhiyahnya, yang konsekuensinya kita wajib meyakini tanpa ragu tentang kedudukan Allah, lalu mengikrarkan dengan lisan kita dengan dua kalimat syahadat, yang kita mewujudkan ketaatan dengan badan kita. Ada halal, ada haram, dimulai dengan rukun Islam yang 5. Yang iman bisa bertambah, yang kita wajib untuk memperkokoh dengan keilmuan. Yang iman bisa berkurang, maka kita wajib untuk mengantisipasi dari kemalasan, dari jauhnya ilmu, dari lingkungan yang jelek, dari dosa-dosa. Itu maknanya mengakui kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Makna iman seperti itu, semoga Allah catat kita semua sebagai mukmin. Entah dari kalangan para asatidzah maupun wali dan semuanya, insyaallah masing-masing dari kita adalah mukmin yang bersaudara. Pada kesempatan kali ini, acara taklim berkaitan tentang pendidikan yang paling utama anak-anak kita, yang kita sebagai walinya, entah itu orang tuanya langsung atau kerabatnya, yang punya tanggung jawab untuk menjadi pelopor, kemudian mengantarkan mereka dengan pembekalan lebih, sehingga ke depan suasana lebih cerah. Pertama kali yang butuh saya sampaikan, untuk selalu menjaga kesyukuran kita, di mana nikmat Allah yang diberikan kepada kita teramat sangat banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya. Bentuk kesyukuran yang ada, mengakui nikmat lalu dijadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya syukur. Lalu yang kedua, supaya kita selalu menjaga ketakwaan kita, kesadaran menjaga diri dari detik-detik waktu yang kita jalani, bagaimana kita bersuasana taat, jauh dari kemaksiatan. Ketika manusia tidak bisa lepas dari dosa, makanya netralkan dengan istighfar.
Karena ketakwaan itu merupakan kunci keselamatan. Sebagaimana arti takwa itu sendiri, yaitu ittikhadul wiqayah min sukhtillah wa adabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi wa kullin binurin minallahi ta'ala. Yaitu menjaga diri jangan sampai terkena murka dan siksa Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya yang masing-masing dengan bimbingan dari Allah Ta'ala. Karena taat ada caranya, meninggalkan maksiat juga ada caranya. Maka nur, ilmu itu nggak bisa dipisah, karena suasana gelap tanpa cahaya kita nggak bisa jalan. Ibadah hukum asalnya haram, tanpa ilmu kita tidak bisa melaksanakan. Makanya kita dikatakan ittaqillah haitsuma kunta. Jagalah dirimu dari murka Allah dimanapun kamu berada. Ketika satu kesempatan terpleset, dikatakan wa'adbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha, iringkan keterplesetanmu dengan tobat kebaikan, niscaya nanti akan menghapuskannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nasihat yang perlu saya sampaikan supaya kita mensyukuri sekarang kita berada pada kondisi yang terbaik. Entah kondisi aman, sehat, berada di majelis ilmu, berada di bulan haram, bulan mulia, berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini masuk kategori keadaan yang sangat baik, bahkan terbaik, yang kita wajib untuk mensyukuri. Maka pergiat dengan ketaatan kita semuanya, termasuk kita memperbanyak takbir. Karena untuk di bulan Dzulhijjah anjuran memperbanyak takbir itu sampai 13 hari. Itu semua dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kondisi yang terbaik. Maka kita mengupayakan seperti itu. Lalu berikutnya, pertemuan kita kali ini pertemuan antara wakil pondok dari asatidzah yang mendapatkan mandat untuk mengajar anak-anak yang dititipkan, bertemu dengan orang tua atau walinya dari mereka yang menjadi mitra untuk ta'awun al-birri wat taqwa, saling bantu, saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Hubungan dua belah pihak ini supaya betul-betul baik, akrab, lancar, bahkan sejalan. Karena pihak pesantren yang menjadi mitra ketika mendapatkan penitipan anak-anak untuk mendapatkan didikan yang islami dengan manhaj yang benar, dengan orang tua yang diawali pemikiran sejalan lalu menyiapkan anaknya, lalu dimasukkan di dalam kemitraan supaya mereka menjadi generasi yang baik. Maka supaya keselarasan akidah, keselarasan manhaj, keselarasan ketauhidan, keselarasan di dalam sunnah, keselarasan di dalam mulianya akhlak, ini supaya dijalin dengan sebaik-baiknya. Harapannya supaya kemitraan nanti bisa sukses. Kenapa? Karena yang bisa merusak kemitraan yaitu kekurang kompakan. Karena Allah menyebutkan wala tanaza'u wala tafasalu fatat habari hukum. Kamu jangan saling berselisih, jangan saling melemahkan, maka nanti baumu akan menjadi hilang, anginmu akan jadi hilang, nggak punya pengaruh
Makanya kemitraan yang ada itu wajib dengan kompak, dan itu wajib untuk terjaga dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan program yang sejalan, insya Allah nanti anak didik kita pun juga akan tercipta pada diri mereka kebaikan-kebaikan pula. Lalu berikutnya, dari pihak yayasan ketika mendapatkan penitipan dari anak-anak, dari kurikulum yang ada diupayakan akan tersampai dengan sebaik-baiknya. Bukan sebatas itu berada di dalam kelas, juga tidak semata ketika berada di halaman, sampai dalam acara kegiatan luar kelas pun juga diupayakan dengan acara pendidikan. Contohnya saja, kemarin di hari Senin bulan Dzulqa'dah, tanggal terakhir dari penanggalan Hijriyah, diadakan rihlah atau wisata ke Pantai Mutiara. Ternyata di sana juga dengan full pendalaman ilmu. Makanya kegiatan yang ada bukan sebatas dolan yang pantai, merasa indah, bermain-main, berenang-renang, ketika puas pulang, nggak semata itu. Yang menjadi intisari adalah mereka diajak untuk mencari ilmu di dalam alam luas. Makanya dikala itu ketika saya menyampaikan materi arahan kepada semuanya, itu saya tanya, siapa yang tadi malam ketika bangun tidur membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran? Semuanya kene sing jawab. Wapeh kene sing jawab. Padahal kita bangun tidur itu sudah diajak untuk mencari ilmu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, ada tanda-tanda ayat Allah, pelajaran yang Allah berikan kepada mereka yang punya kecerdasan akal, yaitu orang yang selalu mengingat butuhnya ilmu, mengenal ayat-ayat Allah, pelajaran dari Allah, berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka merenung. Kalau menyimpulkan, ya Allah, tidak ada apa yang kau cipta itu bersifat sia-sia. Engkau maha suci dari kesia-siaan. Jaga kami dari neraka gara-gara kami melakukan kesia-siaan. Itu kita sudah diajak untuk cari ilmu. Makanya kalau kita menginginkan anak kita itu cerdas, orang tua membimbing selalu belajar. Kapan kita belajar? Melek rong patek ombo sudah belajar. Dengan apa itu? Membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Itu belajar. Makanya arahan itu sampai ke sana. Nggak ada di kelas saja. Sampai ketika masih di atas ranjang sudah belajar. Makanya ini orang tua harus mempelopori. Diupayakan nanti semua kita sebagai orang tuanya ketika bangun tidur, maka pertama kali yang diucapkan setelah syukur kepada Allah dihidupkan kembali, maka cari ilmu. Ilmu apa yang kita pelajari? Membaca 10 ayat terakhir dari Imran. Ilmu apa itu? Ilmu IPA. Biasanya kalau orang itu benar kata IPA itu pelajaran umum, itu pelajaran agamis gitu ya kira-kira ya. Loh, itu super agamis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu kan IPA kan? Nah, itu agamis sekali. Ayat itu untuk melihat keagungan Allah.
Itu sudah cari ilmu. Makanya pelopori orang tua. Nah begitu, itu pertama kali yang saya sampaikan di kala itu. Ini sebagai kewajiban kita dari yayasan mendapatkan titipan anak untuk dididik, maka mengajak semuanya terdidik. Sampai bangun tidur sudah cari ilmu, maka jawab pasrah anaknya kepada yayasan, orang tuanya bebas. Jangan, orang tua itu harus menjadi pelopor, mencari ilmu. Buktinya bangun tidur sudah cari ilmu. Lalu saya hubungi lagi, siapa setelah membaca ayat itu lalu teringat, sekarang saya bangun tidur membaca ayat itu sebagai zikir bangun tidur, dihubungkan nanti ada acara rihlah. Kalau bangun tidur saya sudah mencari ilmu, kira-kira ilmu apa yang bisa saya gali ketika saya nanti di tempat rihlah? Siapa yang dari bangun tidur sudah mikir seperti itu? Angkat tangan, mau saya beri hadiah waktu itu. Gak enak juga sing angkat tangan, sing kepikiran sesok wisata, sesok rila, sesok yang pantai, wah sing dipikir kuwi wae. Ini kesempatan pendidikan yang sepertinya nggak banyak tersentuh. Makanya pendidikan yang kita bawa itu menyeluruh. Sampai di tempat wisata pun juga supaya mencari ilmu. Karena pantai, lautan itu termasuk bagian dari bumi. Yang di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Fi ikhtilafil laili wan nahar, fil khalqis samawati wal ardi. Pergantian siang malam, penciptaan langit dan bumi. Bumi ada lautan. Itu pendidikan itu. Makanya hanya waktu itu saya tanya, ketika antum semuanya begitu melihat lautan tanpa diada-ada, apa pelajaran yang antum ambil? Itu ilmu. Ilmu alam, luasnya alam raya, gak ada yang sia-sia, semuanya manfaat. Tinta untuk menulis menghabiskan lautan, habis, yang mau ditulis masih siap. Kira-kira yang kamu simpulkan, ndak kamu tulis apa? Ada seseorang yang menjawab, menunjukkan luasnya ilmu Allah, buktinya bisa merakit semuanya, menunjukkan indahnya Allah, alam yang dicetus begitu indah, bagaimana Allah yang menciptakan lebih indah, dan seterusnya. Yang besoknya selepas sholat subuh menjumpai saya, Ustaz, saya akhirnya merenung kembali, ada 10 pelajaran saya ambil. Silahkan, apa itu? Ini. Iya, itu termasuk diantaranya. Itu masih banyak sekali yang lain, silahkan dikembangkan ilmu. Jadi kami berusaha sampai di tempat wisata itu adalah ilmu. Jarang orang berwisata seperti itu. Sampai orang-orang yang ada di kanan kiri kita pun juga dipaksa untuk ikut mendengar apa yang kita sampaikan. Gelem ngurungane ora ya mbuh, sing penting diperdengarkan. Itu ilmu. Kemudian bagian akhirnya saya tandaskan. Di antara kita melihat lautan, pelajaran yang bisa kita ambil ialah, lihat, gelombang laut itu selalu ada, atau satu kesempatan air laut itu adalah diam tanpa gerak sama sekali. Apa jawabnya? Pernah permukaan laut gitu airnya diam gitu, aneh? Saya yakin, seyakin-yakinnya ndak ada. Selalu. Bahkan potensi pasang pun juga bisa di malam hari. Kapan lautan pasang? Mentor-mentore bulan ya kira-kira ya. Nah, ketika bulan tua pun juga selalu bergerak. Kemarin ketika kita ke pantai kan bulan tua, Dzulqa'dah tanggal akhir. Bahkan juga berada di pagi hari, itu malah bekasnya itu malah pasang. Ketika semakin siang semakin surut. Dan kenyataannya nggak ada sedetik pun gelombang yang ada
itu adalah mandek, selalu begitu. Apa itu pelajarannya? Mereka tuh bertasbih tidak pernah mandek. Karena Allah telah menjelaskan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih apapun di langit dan di bumi. Sabbaha itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kata menunjukkan sudah atau sedang terjadi. Sabbaha apa? Sudah. Apakah langit bumi sudah bertasbih kemudian pensiun gitu ya maknanya ya? Ya. Allah menggunakan bahasa sabbaha sudah bertasbih, tapi kenyataannya selalu bergerak. Artinya apa? Pasti yang tidak akan pernah berhenti. Mestinya sudah, tapi kenyataannya masih. Ini menunjukkan agresif, kerja terus. Akhirnya dari situ kita dibimbing supaya punya prinsip seperti gelombang laut, ombak laut. Apa? Selalu bergerak, berkarya, dan berkarya. Yang itu sudah diajarkan kepada kita adanya nafas kita. Kita pengen hidup atau pengen mati? Kita pengen hidup atau pengen mati? Pengen hidup, lek mati tangisi, gitu ya. Apa tanda itu hidup? Bernafas. Sampai kita tidur pun juga hidup. Buktinya bernafas. Siapa yang tidur nggak bernafas? Lah enek, pendem. Makanya mau tidur doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika, seterusnya. Sebelumnya wudu dulu. Lek tiduri kebablasan, akhirnya tidak bernafas, seolah nanti matiin dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Kita pengen hidup. Apa tanda kehidupan? Tasbih. Lihat nafas kita selalu bertasbih. Itu taat itu. Lautan pun juga selalu. Nah seperti itu. Akhirnya apa yang bisa kita ambil? Supaya kita itu selalu aktif di setiap detik. Sampai duduk kita, istirahat kita, sampai tidur kita, anggap punya karya. Bisakah tidur berkarya? Jawab, bisa. Kenapa? Karena tidur itu pun juga karya. Orang itu tidur, kerja atau nganggur? Tuh, kerja. Bahasa Arabnya nopo? Nama, ya, namu, nauman. Itu kan bisa ditafsirkan ya, fi'il kan ya. Nama sudah tidur, ya namu sedang tidur, nam tidurlah, la tanam jangan tidur, itu kan kerja. Upayakan tidur kita juga kerja, artinya ada pahala. Gimana caranya tidur kita ada pahala? Niatkan tidur itu untuk apa, dan siapkan perlengkapannya. Roto-roto kalau kita mendengar bahasa sehari-hari, orang tidur nopo niatane? Nyanti turu nyapo jujur nih belum ngoten nggih. Jangan semata itu, karena ciri orang soleh, bila kita membaca pada surah Al-Imran 114, apa itu ciri orang soleh? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Di antara orang yang diberi kitab awalnya Yahudi Nasoro, ayat itu ada di Quran, berarti peri kehidupan mereka yang diberi kitab, kita juga diberi kitab, ambil pelajaran. Di antara mereka ada yang cinta kepada keluarganya. Ketika Nabi kita datang siap untuk berislam, walaupun tidak banyak, dikisahkan itu namanya orang istiqomah. Kita yang betul-betul menjadi penerima amanat Nabi yang terakhir ini,
itu harus sejalan dengan mereka, bahkan lebih baik. Itu namanya istiqomah. Kondisi malamnya apa? 2. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat Allah di malam yang panjang dan mereka sujud. Kalau kita mendengar kata ana al-laili, apa terjemahnya? Malam yang panjang. Kalau secara umum pendidikan untuk anak-anak, malam yang panjang untuk apa? Tidur atau baca Quran dan sholat? Pendidikan kesehatan anak-anak untuk apa? Untuk tidur. Berapa? Katanya 8 jam. Ini bertolak belakang dengan yang Allah bimbingkan. Malam yang panjang dengan 2 kegiatan. Apa? Membaca ayat Allah dan sujud. Di mana tidur? Jawabnya, kita nggak mungkin akan melek terus. Di dalam petunjuk real kehidupan Nabi SAW, di dalam mengisi malam pun juga ada tidur. Wajana laila libasa, tempat untuk istirahat. Salah satu sisi. Sisi yang lain, malam yang panjang untuk baca Quran dan sujud. Apa nggak kontras ini? Di kesempatan yang lain, kapan surat Isya yang paling bagus? Kapan orang bangun malam? Ternyata juga sudah ada jawabannya. Kapan surat Isya yang paling bagus? Biasa dikenal dengan nama Atamah. Apa Atamah itu? Sepertiga malam awal ujung akhir. Ketika malam dibagi 3, misalnya 12 bagi 3, berapa? 4. Misalnya jam 6 tambah 4. Jam berapa kalau gitu? 10. Salat Isya yang paling bagus jam 10. Setelah nanti istirahat. Karena tidur sebelum Isya dibenci, ngobrol sesudah Isya juga dibenci. Ini jelas jam 10-an, jam 11 sekitar itu. Ini Atamah, setelah itu nanti istirahat. Kemudian disebutkan di setiap malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Jam berapa sepertiga malam yang terakhir? 3, setengah 4 sekitar itu bangun. Kalau gitu apa itu maknanya? Ternyata malam yang panjang untuk membaca Quran dan sujud itu tidak dipakai untuk semuanya tanpa tidur. Juga ada tidur pun juga ternyata panjang. Kata teori kesehatan bisa 8 jam. Walaupun itu juga butuh untuk dikoreksi. Artinya apa? Artinya bagaimana tidurmu itu punya nilai membaca Quran dan sholat. Kalau gitu gimana caranya? Tidur kita tuh punya nilai seperti itu. Tidurku bukan tujuannya semata leren dan jujur niblung, tetapi tidurku untuk memberikan hak badan yang punya keterbatasan, sementara ketika siap menjadi mukallaf, memikul beban itu untuk beribadah. Bapak kesel tak lereni. Lerenku ini merupakan hak ibadah, sehingga istirahatnya nanti akan dianggap apa? Program hidupnya. Program hidupku malam membaca Quran, sholat, tidurku punya nilai seperti itu. Akhirnya orang semisal Abdullah bin Amr bin As yang bisa dibilang nggak tidur, salah. Awakmu rusak, mata kamu nanti akan masuk ke dalam cowong, keluargamu juga nggak akan kesentuh. Nah, disitulah ada pesan Nabi SAW, wa'ati kuladi hakin hakoh, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Itu masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Makanya standarnya malam itu adalah hak yang paling pokok adalah membaca Quran dan sholat. Tidur itu merupakan sarana supaya badan fresh. Bila sudah fresh untuk mewujudkan, maka tidurnya dianggap apa yang menjadi program pokok. Ini penting sekali. Penting sekali untuk kita pahami. Makanya kita ulang kembali kepada pembahasan yang awal sampai pihak yayasan
mengadakan acara rihlah pun juga untuk menggali ilmu. Di antaranya adalah laut yang tidak pernah berhenti, yang tasbih terus. Maka kita yang hidup diembani untuk beribadah, maka supaya punya nilai ibadah, sampai tidur kita pun juga punya nilai ibadah. Tidurku punya nilai baca Quran, tidurku punya memiliki nilai sholat. Nah seperti itu. Kalau gitu apa yang saya himbaukan ketika menyampaikan kajian di pantai kemarin? Lihat laut yang tidak pernah berhenti. Kamu mencari ilmu koyok gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nganti melekmu dari tidur sudah cari ilmu, supaya terus selama 24 jam jangan sampai kosong dari ilmu. Ini pertama. Ini pelajaran melihat laut yang selalu bergelombang, bergerak terus. Yang kedua, amalmu juga demikian. Jangan sampai sedetik waktu kosong tanpa amal. Kita nanti akan dihisab. Kamu diberikan kemampuan waktu, bergerak, berkarya, kamu gunakan untuk apa? Sampai nafasmu, matamu berkedip untuk apa? Kita akan ditanya. Upayakan semuanya memiliki nilai ketaatan. Demikian juga dakwahmu, kalian disiapkan. Yang sekarang masih belajar, ya nanti punya kewajiban mengajar juga. Karena manusia yang terbaik siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu makhluk yang terbaik, kegiatan yang terbaik. Makanya kita pun juga diberikan kegiatan yang terbaik. Semuanya, apa itu? Cilik digedekne, lek wis gede rabi, lek rabi duwe anak. Ini sebenarnya itu hikmahnya besar. Ketika sudah mikir anak, mesti mikir sekolah. Lek sudah mikir sekolah, wong tuane mikir napa? Golek sangu. Maka diupayakan yang memiliki nilai belajar mengajar, bukan murid karo guru ini. Sampai wong tuane sing manjing supaya memiliki nilai ini. Ini kira-kira siapa? Ketok gede, ganteng, ayune, gak pengen rabi, siapa? Gak ada kan? Ketok gede, ketok gantengnya, ketok ayune mesti pengen rabi. Awakmu wis ganteng, sepayu rabi. Nyapa randang rabi. Awakmu wis gede, ketok ayu, wis payu rabi, nyapa randang rabi, gitu kan? Ini kan kegiatan yang luar biasa sebenarnya. Bukan sebatas syahwat, bukan sebatas ritme kehidupan, tetapi manusia digiring untuk apa? Berada pada kegiatan yang terbaik. Apa? Belajar Quran dan mengajarkannya. Karena memang begitu. Punya anak mikir pendidikan, pendidikan mesti mikir golek duit, nggih sangu. Dan semua itu adalah berbiaya. Karena dikatakan nganti unen-unen bahasa Indonesia, bong Jawa nggih, jer basuki mawa beo. Ben basuki butuh biaya. Dan dana di dalam Islam merupakan roh buat badan kita. Makanya ketika orang itu jihad bukan sebatas bi amwalikum wa anfusikum, tapi juga bi amwalikum, dengan hartamu. Bagian dari jihad, nyawa itu. Makanya orang-orang Islam yang infak di generasi pertama sebelum penaklukan Mekah itu pahalanya lebih gede daripada mereka yang berinfak sesudah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Memasang dasar dan fondasi. Dan fondasi itu rapatek kita, tapi danane paling gede. Wesi sing dipendem untuk bikin fondasi sama bikin tembok gede mana? Gedingi tembok? Aneh lah ya. Lek mesinnya untuk bikin tembok luwih gede, jenenge kaya tebu di musim panas ditanam, gak tukul-tukul, akhirnya tukul itu wite cilik, begitu turun hujan gede. Gampang apa? Gampang ambruk, bahaya. Makanya rumah itu mesti sing gede-gede nek ngesor. Biayanya akeh nggih pondasi itu. Begitu dipasang bangunan gak ketok, kayak nggak ada harganya. Padahal itu yang paling
penting, paling berjasa. Paling penting, paling berjasa. Begitu. Dana itu luar biasa fungsinya. Makanya gede rapi, duwe anak, mesti mikir pendidikan, duitnya kok ngendi. Makanya orang tua ketika kerja untuk program kayak begini, mereka masuk di dalam program makhluk terbaik, mempelajarikan dan mengajarkannya. Semuanya punya kesempatan itu. Maka jangan sampai punya perasaan sing penak kuwi ustate, gurune, hadis itu diborong oleh para ustadz, para guru, para khotib, para mubaligh. Apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Penak santri, penak guru, penak khotib, penak mubaligh. Lah ngene iki entuk apa? Mek diplekoto mek kon golek dhuwit ngono ya. Jangan. Dhuwit itu nyawa. Nyawa itu. Bagaimana sekolah renek duwite? Sarapan raisa sarapan, kelambiran duwe. Kan nggak bisa kan? Butuh makan, butuh minum, kendaraan, sarapan, pakaian, semua kelengkapan. Itu nyawa itu. Jangan dianggap nggak ada gunanya. Nyawa, makanya kita wajib meniatkan ke sana. Wajib kita meniatkan ke sana. Itu full. Berikutnya setelah ilmu kita koyok gelombang laut yang tidak pernah berhenti, amal kita juga demikian. Tidur pun juga memiliki nilai pahala, karena laut itu selalu berombak. Walaupun kita tidur berarti selalu berkarya. Makanya mau tidur diniati, tidurnya untuk apa? Setelah itu nanti dakwahkan. Dakwah kita pun juga supaya terus, jangan sampai berhenti. Sebagaimana gelombang lautan tidak pernah berhenti dari bergelombang terus. Dakwah itu begitu. Dan itu luas pembahasannya. Maka supaya orang itu selalu berdakwah, waktunya selagi ada waktu itu berdakwah, mengajari kepada manusia atau mengajak. Jadi dakwah itu dibagi dua. Pertama semata mengajak, yang kedua mengajari. Lek semata mengajak rata-rata bisa. Ayo ngaji, ayo yang masjid, gitu kan ya. Tapi lek mengajari ini butuh spesial pendalaman. Tapi keduanya tetap namanya berdakwah. Yang kedua wajib untuk bekerja sama, saling melengkapi. Itu seperti gelombang lautan, tidak perlu berhenti. Supaya kita siaga, maka jadikan kita itu sebagai pegawainya Allah, bukan pegawainya negara, bukan pegawainya perusahaan, bukan pegawainya yayasan. Kenapa? Walaupun kelas negara sugiyo kaya ngopo, nggak bakal mampu menggaji pegawainya. Pegawainya Allah niku pinten nggih gajine nggih? Pinten gajine pegawainya Allah? Lek pegawai negeri, menteri, presiden, pinten satu bulan gajine? Sedina 20 juta, 40 juta, sesasi 500 juta, setengah miliar, atau ada yang lebih. Itu mahal atau murah gaji segitu? Murah. Murah banget. Betul-betul itu murah. Pertama, jek kena dihitung, turu gak kelingan, mati gak digowo. Ya. Ya. Jelas. Murah itu. Itu hanya satu rahmatnya Allah yang dibikin royokan makhluk alam raya. Dari masa ke masa. Ketika mati hanya dipinjamkan saja itu sebenarnya, nggak dibawa, ditarik kembali oleh Allah. Walillahi mirasus samawati wal ardh, semuanya diwarisi oleh Allah. Kecil itu sebenarnya. Kecil itu sebenarnya. Betul-betul kecil. Makanya kita jangan bangga jadi pegawainya manusia, tapi bangga sebagai pegawainya Allah. Gajinya pol. Seorang itu mengajak, sing diajak gelem, ayo ngaji, gelem, mek ngono tok. Dengan sebab kamu, orang akhirnya Allah memberikan hidayah, ayo ngaji, ternyata gelem, nilainya
khairun min humurin na'am, luwih apik daripada merah-merahnya ternak. Kalau kita selami dari pensaranya kata-kata merah-merahnya ternak, kita butuh melihat tradisi orang Arab di kala itu. Wong Arab lek punya onta merah, oh itu kendaraan yang paling jos. Ini untuk simbol elegan. Kira-kira orang sekarang numpak kendaraan apa yang sudah merasa pede, percaya diri, merasa bangga, numpak apa? Yamaha 75, Romaesa Mesem. Enek bos perusahaan sing sugih kendaraannya berapa regane? 50 miliar. Ya, sampai belum kira-kira? Lah mobilku 50 juta wis sesir-sir 50 miliar kaya ngopo kira-kira. Dan sebagainya. Kadang 5 juta tok wis moe sama bahkan kurang. Bagaimana lebih daripada itu? Andaikan seorang dai berdakwah diterima, gajinya itu adalah 50 miliar. Ternyata satu kajian sing siap nompo kebaikannya wong 100. Pemerintah menyediakan dana berapa? 50 miliar ping 100 berapa? Mampu gaji enggak kira-kira? Mampu gaji enggak kira-kira? Saya yakin enggak bakal mampu menggaji. Dan itu tidak sendiri, tapi lebih baik. Berapa kali kebaikannya kita tidak tahu, tidak bisa dihitung. Dan itu ketika dia nanti mati tidak ditarik oleh Allah, diwarisi, tidak, diberikan, diwujudkan teman baik dia di alam kubur, diwujudkan teman nanti di padang mahsyar. Karena kalau orang itu jelek, gak punya kebaikan, ketika di padang mahsyar wajah jadi kaki, amal kejahatannya dijadikan makhluk kon nunggang metengkreng. Jadi apabila orang itu baik akan disiapkan kendaraan, kebaikannya akan menjadi pengantar. Surah Al-Baqarah, Ali Imran akan menjadi pengantar ketika di padang mahsyar sampai kepada tujuan, nggak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pegawainya Allah. Ini pegawainya Allah. Itu luar biasa. Dan ini penting loh untuk kita semuanya. Makanya siapa yang jadi guru, jadi khotib dan seterusnya, bahagialah untuk mendapatkan status sebagai pegawainya Allah. Kita yang punya anak kita sekolahkan, bahagialah. Karena anakku kuprogramkan ke sana, saya yang mendanai, nanti akan terekrut kepada program itu, sehingga nanti semua itu akan kena. Upayakan ini semuanya dakwah kita yang ada itu ada bagaimana gelombang laut yang ada, tidak pernah berhenti, selalu bergelombang, bergerak. Nah, itu diantara hikmah yang saya sampaikan ketika berada di pantai kemarin. Kalau tidak percaya silahkan dibuka, masih ada rekamannya lagi. Masih ada rekamannya, itu sampai saya 2 kali, cuma yang pertama saya hapus. Bapak semula bikin kayak gini dan mungker aku ini malah ra krungu, suaranya nggak jelas, saya bikinkan yang baru. Dengan gambar yang sedang berenang-renang begitu indahnya. Bisa dibuka kembali. Tuh, itu ada pelajarannya. Makanya kita belajar bukan sebatas di kelas, tapi juga ketika berada di pantai pun juga penuh dengan ilmu. Makanya pesan saya kepada mereka atau saya tanya nanti bila pulang dan ditanya, "Apa yo oleh-olehmu lekmu wisata?" Ojo dijawab, "Laute banyune asin." Ojo mek ngono. Masih ingat kan itu? Itu namanya kurang maksimal hasilnya. Mek ngono tok ya rasa belajar kira-kira isa loh ya. Makanya akhirnya besoknya Pak itu ada santri, "Ustaz, saya akhirnya bisa merangkum sampai 10 faidah. Yang 3 kemarin saya tambah yang 7. Masya Allah. Mestinya itu dikembangkan ke sana. Panjenengan sebagai orang tuanya ketika anak-anaknya pulang bisa tanya, "Ayo, lekmu ngaji nek lautan, apa yang bisa kamu simpulkan pelajaran setelah kamu lihat laut?" Dicek lek perlu. Ilmu itu supaya berkesinambungan. Hadirin sekalian,
Berikutnya mungkin hari ini di dalam semester genap mungkin hari terakhir nggih. Buktinya pembagian rapot, pergi terus liburan. Melihat dari apa yang saya sampaikan, nggak ada yang namanya libur. Pernahkah laut libur? Jajal lauting nggak usah bergelombang, mandek sak jam, bingung nggak kira-kira? Atau kita libur nafase lereno sak jam, bingung nggak? Tuh, ilmu itu lebih penting daripada nafas. Gak bernafas paling-paling mati. Gak ada ilmu bisa neraka. Makanya liburan yang ada itu bukan libur, hanya belajar pindah tempat. Ketika hari efektif itu esensinya berada di kelas, KBM yang ada. Ketika di luar kelas, orang tua yang paling bertanggung jawab. Orang tua yang paling bertanggung jawab. Sing paling bertanggung jawab datang anak niku wong tuane napa gurune? Ayo. Lha wong tuane lho nggih. Bareng kalih gurune paling isuk nganti zuhur, kadang-kadang nganti sore. Itu pun juga kadang paginya juga agak siang, sorenya pun juga masih agak siang. Sementara sisanya berada di keluarganya, tetap orang tuanya yang paling berkepentingan. Di sekolah pun juga hanya rentang waktu sampai 6 tahun, 9 tahun, selebihnya tetap kepada keluarganya, orang tuanya. Dengan gurunya bisa perpisahan, dengan orang tuanya gak ada perpisahan. Dengan gurunya gak bakal jadi mahram, dengan orang tuanya mahram selamanya. Maka kalau begitu, liburan itu bukan libur, cuma dirubah kegiatan. Dan tidak ada orang libur kecuali mati. Itu pun juga masih diperinci, karena ketika ada jenazah lewat, komentar Nabi SAW itu dua, antara mustarih dan mustaroh. Napa mustarih? Istirahat. Napa mustaroh? Diistirahatkan. Mustarih istirahat. Dari apa? Beratnya beban-beban dunia untuk menikmati imbalan nikmat di alam kubur. Leren gak itu? Gak leren. Istirahatnya dari beban dunia. Sementara dia masih terlalu aktif apa? Nikmat di alam kubur. Itu yang mustarih, yang istirahat. Kepada yang tidak dapat dikomentari mustaroh. Napa mustaroh? Diistirahatkan. Sopo? Lingkungan yang biasa menjadi korban kejahatannya, yang bikin kejahatan mati, masyarakat masyarakat diistirahatkan, dihentikan dari menerima kedoliman dia. Sementara dia tidak diistirahatkan di alam kubur, tapi disiksa. Loh, berat. Maka daripada itu, istirahat itu ketika sudah mati untuk mukmin. Sejak dari cari ilmu, mengamalkan ilmu, dakwah, berinfak, mencari dana, ini baru berhenti untuk mukmin. Mustarih, istirahat dari beban dunia, tinggal menikmati kondisi dia, nikmat alam kubur. Karena Allah memerintahkan dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiya kali yakin, sembahlah Allah terus, gak boleh mandek. Kapan berhenti? Kamu cari ilmu berhenti, kamu mengamalkan ilmu berhenti, kamu berdakwah berhenti, kamu golek dana, berinfak juga berhenti. Kapan? Mati. Akhirnya mandi, dimandikan, baju dikafankan, sholat disolatkan, ke tempat alam lain dihantarkan. Makanya kita membikinkan galian, menimbun, itu membikinkan rumah dia di surga, di alam kubur. Bukan ngubur, itu membikinkan rumah dia di alam kubur. Yang kita berdoa, apa doanya kita kepada mayit? Wa abdil daron khairon min dari, wa ahlan khairon min ahli, wa zaujan khairon min zauji. Ya Allah, berikanlah
tempat tinggalnya di alam kubur, rumahnya lebih baik daripada rumahnya di dunia. Pendampingnya lebih baik daripada pendampingnya di dunia. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Jadi istirahat kita itu bila sudah mati, bila belum mati tidak ada istirahat. Daripada itu seringnya murid ketika liburan kuis seneng. Ini kira-kira senengnya di mana senengnya? Bukan di rumah tidak belajar, hanya mengalihkan manusia punya sifat bosan. Jadi senangnya itu ada di situ. Wong makan yang jadi kelangenane, napa bahasa Indonesiane kelangenan ya? Oh, favorit ya. Makanan kesukaan. Hobinya makan nopo, lek enak begitu. Itu paling hanya suapan pertama saja sing enak. Suapan kedua sudah berkurang, ketika berkurang lama-lama biasa, lama-lama watenge bek. Bayake gumoh, ya. Bayake gumoh. Nah begitu, dimimii lagi moh. Sudah enggak ada nikmatnya. Kita makan yang enak hanya sebatas itu saja. Pertama kali, ketika sudah dinikmati, ingin yang lain itu nikmat sekali. Begitu sudah pindah, ya sekali pertama saja, itu nikmat. Berikutnya nanti biasa. Makanya liburan yang ada itu hanya sebatas mengelola kondisi. Kondisi ini kesel, dibikinkan kondisi ini. Kondisi ini dibikinkan kondisi ini. Ini kesel, dibikinkan kondisi. Ini harus selalu bekerja. Harus selalu bekerja. Makanya kalau kita mempelajari ilmu usul tafsir, itu namanya iltifat. Apa itu iltifat? Pengubahan gaya bahasa ke gaya bahasa yang lain. Yang saya contohkan di pantai kemarin adalah dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian milik Allah, Allah dan Rabbul alamin. Ketika kita sedang ngomong, Allah itu dia atau Allah itu kamu? Pujian milik dia atau pujian milik kamu? Jawab. Pujian milik dia. Alhamdulillah milik dia, dia Allah, Rabbul alamin. Kenapa? Kita sedang tidak berhadapan dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, cerita dia yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, cerita dia yang punya nama Malik, Maliki Yaumiddin. Lalu berikutnya menggunakan bahasa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu. Loh, tadi cerita dia, sekarang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kudune dhamirnya ada marji'nya. Ada marji'nya. Ini kamu siapa? Kan nggak cerita siapa-siapa tadi, tapi kok kemudian jadi ka. Ketika semula cerita dia, kudune dibaca iya hu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tapi kenapa kok iyyaka? Ini ada 3 hikmah setidaknya. Apa? Intibah, mengambil perhatian. Yang kedua tafakur, nyapoyo, berarti perhatikan, direnung. Yang ketiga, ketika ketemu, sebagai daf'us sa'amah, untuk menghilangkan kebosanan. Waduh, sipakan godong randu pertama kali, wah saweneng jijal 5 dino godong randu terus gimana? Sinten sing ada pengalaman ngingoni wedhus? Jangankan kok wedhus, kita juga sama loh ya. Apa makanan favoritmu? Sate. Jijal 5 dino sate terus. Sarapan 50 tusuk. Makan siang 50 tusuk. Makan malam juga begitu. Tidur lek ngemut juga reng tempat ditelan wis keturun. Besok pagi begitu 5 dino. Bes-besen enggak? Nah ngono ki tempat dicepaki sate juga, tapi sing gembandul nek sawah. Napa sate nek gembandul nek sawah? Sayur terong. Wah, itu nanti pertama kali mengonsumsi lezatnya luar biasa. Jadi liburan yang ada itu hanya sebatas mengalihkan kegiatan. Maka untuk itu ketika anak dititipkan,
kegiatannya belajar mengajar KBM seperti itu, ketika sedang libur itu berada pada alam lain. Maka untuk itu ini termasuk mengembalikan mandat kepada orang tua. Ketika hari-hari efektif kru para guru itu yang bekerja keras, ketika sekarang diliburkan, maka anak berada pada pangkuan orang tua yang punya kewajiban pokok, memang mereka itu sebagai asalnya. Maka untuk itu supaya anak nanti masa depannya baik, maka supaya terjadi mitra yang kuat. Ketika berada di sekolah diurus dengan baik, ketika di rumah mungkin sudah ada MOU-nya PRP selama liburan itu supaya diterapkan dengan baik, sehingga nanti anak akan terjaga. Entah itu bermainnya tidak liar, karena di sekolah kan tidak liar kan, terkontrol, diawasi oleh gurunya. Demikian juga di rumah jamaahnya juga tepat, karena ketika di sekolah pun juga dibimbing untuk jamaah dengan tepat. Demikian juga suka membaca di rumah juga begitu, karena ketika sedang di sekolah juga diajak membaca terus. Silahkan nanti anak diajak wisata ke toko-toko buku, mencari buku-buku cerita yang mendidik. Selama liburan kira-kira nanti habis berapa buku, diberikan hadiah, buku-buku yang menarik. Itu jihad, itu dananya untuk itu. Sehingga nanti akan terdidik nanti pergaulannya. Ojo nganti nek ngomah begitu libur, wes HP ini pakai direbut, HP ini mboke direbut. Sing didelok apa? Wah, jebule sing dipirsani bapakku iki to, malah anak sing ndelok. Sing dipirsani ibuku iki to, wong anake 10 tahun dadi bapak malian. Rawane 10 tahun dadi ibu malian. Nyapa? Sing disawang tontonan bapak ibu itu kan juga enggak mendidik. Demikian juga gurunya ketika libur juga sama. Bagaimana menyiapkan diri lebih baik lagi sehingga nanti ketika mengajar nanti akan ada kemajuan-kemajuan. Ini penting sekali. Di balik itu pengaruh HP itu tentang luar biasa bahayanya. Jangan sampai kebaikan orang tua itu ketika sedang dipantau anak, ketika sedang sepi supaya menjaga kebaikannya. Ingat, di dalam sebuah mimpi Nabi SAW itu diberi 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi homer. Andaikan Nabi memilih homer untuk angat-angatan badan, katanya obat, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Coba jenengan bedek, kalau wau doling ngipi nopo, ayo bedeken. Tahu? Rahasia betul, nggak tahu. Tapi Nabi ketika pada kondisi rahasia kayak begitu, dihidangi 2 gelas susu dan homer, memilih susunya. Apa komentar malaikat? Akhota ala fitrah, kamu mengambil fitrah. Lau akhota al homro la ghawat ummatuk aw kamakol. Andaikan sintok jipuk homer walaupun enggak konangan, umatmu juga punya pengaruh. Apa? Akan durhaka. Jadi tidak lurusnya orang tua walaupun enggak konangan anak, itu enek ambune loh nggih. Magnet itu ada pengaruhnya enggak? Ditemplek nih, celek, nemplek gitu loh ya. Tapi daya tariknya bisa dilihat mata. Enek lime ngoten nggih kira-kira nggih. Iki enek lime kok kelet ya? Wah, enek lime. Itu memang ada pengaruh yang bersifat abstrak seperti itu, tapi itu ada. Buktinya magnet templek ini nemplek, plek. Maka pengaruh seseorang itu juga senada dengan itu. Walaupun mereka nggak tahu, tapi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Itu contohnya tuh magnet. Makanya pada magnet pun juga ada pelajarannya. Apa pelajarannya? Pengaruh itu tidak harus dalam bentuk nyata. Ada pengaruh yang bersifat tidak nyata. Tapi kenyataannya magnet template ini bisa lengket, tapi nggak ada limnya. Maka orang itu ketika mengamalkan keburukan, kenapa? Anaknya kok juga sulit untuk jadi orang baik? Karena pengaruh itu ada hawanya. Nah, ini pegang dengan baik masing-masing dari kita sebagai orang tua. Itu penting sekali. Kenapa?
yang paling berkepentingan kepada anak itu bukan gurunya. Guru itu membantu. Guru ngopeni awake dhewe dan anake dhewe, dan masing-masing itu punya anak. Itulah yang harus wajib untuk bertanggung jawab. Ini penting. Daripada itu, di dalam kondisi libur kita, supaya orang tua selalu mengkondisikan anak untuk kebaikan. Demikian juga gurunya, ojo nganti biasanya ratau libur, ketika libur di rumah untuk sare mawon. Ya jangan. Enggak mendidik anak sekolah, ya mendidik keluarganya, mendidik masyarakat. Nah begitu. Tonton ya, biasanya liburan tinggi sare mawon ngoten. Ya jangan. Untuk kegiatan kita tanya sebatas pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Intinya libur itu tidak ada, hanya pindah apa? Pindah suasana, pindah kegiatan. Yang di situ wajib ada pelajarannya. Cuma bentuknya hanya berubah-ubah saja. Tapi ketika di total nanti akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ayo ikhwah, ini mungkin parenting taklim yang kita sampaikan, walaupun tidak mengkaji kepada kitab, tapi dalam bentuk wawasan yang bersifat luas. Semoga saja apa yang tersampaikan nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kita semuanya, yang tujuannya adalah misi pendidikan kita itu akan tetap berjalan pada acara KBM rutin atau pada waktu liburan. Yang jelas orang tua yang paling punya kepentingan jangan sampai anak baik semata ketika di masa pendidikan, tetapi ketika sudah berada pada lingkungan masing-masing, maka supaya kebaikannya itu selalu terjaga. Karena permasalahannya masing-masing dari kita adalah menyambut kematian yang masing-masing dari kita akan dihisab di depan sana, bagaimana dirimu, keluargamu, anakmu dan sebagainya. Maka kita wajib untuk menyiapkan. Semoga Allah memberikan pemahaman, taufik dan keberkahan buat kita semuanya. Demikian yang tersampaikan. Bila benar kita bersyukur karena semata dari Allah. Semoga Allah memberikan beberapa manfaat. Bila salah memang kita punya kekurangan, supaya semoga Allah selalu membimbing kepada kita semuanya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.